Baik Bapak-Bapak, selamat pagi, selamat tahun baru, dan selamat masuk minggu pertama di tahun 2021. Mari kita berdoa untuk mengawali komunitas kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh memasuki tahun 2021 dengan segala kedamaian dan sukacita, dan hari Senin pertama di tahun 2021, kami memulai lagi Hafruta, komunitas persahabatan. Kami belajar bersama dengan firman Tuhan. Kami percaya hanya firman Allah yang sanggup mengubah hidup kami, membawa kami ke dalam kemenangan. Secara khusus Tuhan, sudah 13 minggu berturut-turut kami akan belajar dari karakter murid-murid Yesus, para rasul yang telah Engkau pilih, Engkau tetapkan, dan Engkau utus untuk mengubah segala sesuatu, bahkan dunia ini. Segala hormat buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak-Bapak, minggu ini pertama kita mulai akan belajar tentang karakter atau pesan-pesan penting dari 12 murid Tuhan Yesus sebagai pria, tapi sekaligus sebagai pelayan. Dan kita akan belajar bagaimana murid yang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, atau murid yang pertama kali dia menyebut Yesus sebagai Mesias. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 40. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi pagi ini kita akan mulai belajar dari seorang Andreas. Nah, saya akan share screen dan kita akan pelajari. Inilah nama Andreas. Wajah ini adalah sketsa yang dibuat oleh seorang juru potret yang kurang lebih 50 tahun bergelut sebagai seorang juru potret, namanya
Hari Holet. Dia membuat sketsa 12 murid berdasarkan karakter-karakter mereka di Alkitab. Andreas artinya gagah berani. Dia adalah saudara kandung dari Simon Petrus. Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, meluruskan jalan buat Tuhan, ya. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis adalah roh Elia yang membawa hati Bapa kepada anak dan hati anak kepada Bapa. Dan ketika Andreas mendengar perkataan Yohanes Pembaptis, dia kemudian menjadi pengikut atau murid Tuhan Yesus Kristus. Dalam catatan Alkitab, Andreas disebut sebagai rasul yang melakukan hal-hal kecil menurut seorang hamba Tuhan namanya John MacArthur dalam bukunya 12 Ordinary Men, 12 pria yang sangat luar biasa. Sehingga Andreas dijuluki rasul hal-hal kecil. Dia orang pertama yang dipanggil Yesus menjadi muridnya. Dan kemudian dia bertanggung jawab memperkenalkan Yesus kepada saudara kandungnya sendiri, yaitu Petrus. Andreas juga menjadi perantara orang-orang kecil dan biasa dengan Tuhan Yesus. Misalnya ia mengantar seorang anak kecil pemilik 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dia bersama dengan Filipus juga membawa beberapa orang Yunani kepada Yesus. Bisa dilihat di Yohanes pasal 12 ayat 20-22. Andreas adalah pria yang sangat sederhana dan dia senang sekali bermain di belakang layar, melayani tanpa menampilkan dirinya. Tetapi sekali ketemu Yesus, dia langsung menjadi murid yang setia dan selalu membawa orang lain berjumpa dengan Yesus. Sekalipun demikian, dia tidak menghitung jasa dan bahkan tidak iri hati jika orang yang dibawanya itu lebih terkenal dari dia. Misalnya, dia bawa Petrus, dan Petrus justru sangat lebih dominan daripada Andreas. Dan kalau kita ikuti perkembangan dunia ini, dari bermiliar orang yang ikut Yesus, Andreaslah orang pertama yang ada dalam barisan. Dan bahkan pengakuan pertamanya, dia bilang kepada Petrus, kami telah menemukan Mesias. Nah, sementara Petrus sendiri baru mengucapkan engkau adalah Mesias kepada Yesus ketika Yesus bertanya di Kaisaria Filipi dalam Matius pasal 18, Matius 16. Tapi justru Andreas memulainya justru ketika dia ketemu Yesus dan Petrus sendiri belum sempat mulai dengan Yesus. Jadi selama ini kita belajar bahwa
yang mengucapkan engkau Mesias anak Allah yang hidup adalah Petrus membetul, tapi sebenarnya Petrus justru mendengar itu dari Andreas. Jauh sebelum Petrus menjadi murid Yesus. Nah, setelah Andreas berjumpa Yesus, dia pertama-tama ini perlu ditegaskan memperkenalkan Kristus kepada saudara kandung. Dan ini berita penting buat kita. Sehingga pelajaran yang penting ialah dia mengutamakan mendahului dengan saudara kandungnya sendiri. Sehingga kalau orang bertanya, apa yang dilakukan Andreas? Yang dilakukan Andreas ialah Petrus. Jadi kita mesti evaluasi. Kita udah ikut Yesus berapa puluh tahun berdasar usia kita. Kita sedang memberitakan Yesus. Kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi coba kita cek apakah saudara-saudara kandung kita sudah dijangkau atau kita lebih fokus pada orang-orang lain. Dan siapakah buah pertama dari hidup kita? Dan dalam catatan beberapa hamba Tuhan, antara lain J.J. Deher, mereka temukan semacam ada sebuah kisah bahwa setelah Yesus naik ke sorga, Andreas memberitakan Injil ke Rusia Selatan, ke Asia Kecil, dan Yunani. Dan menurut legenda, ia disalibkan pada suatu salib yang berbentuk huruf X. Pesan penting buat kita sebagai pria, murid Kristus, dunia akan selalu dipenuhi oleh orang-orang yang mengenal Kristus. Karena ada Andreas baru di setiap zaman. Dan Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikian Bapak-Bapak, bagian singkat dari murid yang satu ini. Catatan-catatan yang sangat sederhana, tetapi berdampaknya luar biasa. Nah, sebelum kita berdoa, silakan mungkin ada satu atau dua orang mau memberikan kesaksian pengalaman iman dari belajar dari Andreas. Yesus tidak ada lagi yang menghambatnya, tapi juga sekaligus dia membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Silakan siapa yang mulai. Jadi pengalaman pribadi kita dengan keluarga kita yang paling inti, tapi juga kerinduan untuk selalu membawa orang kepada Yesus dan tidak pernah menghitung-hitung jasa
tidak pernah iri. Kalau kita perhatikan 4 murid pertama, itu Andreas, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Tapi 3 yang paling populer dengan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Padahal yang pertama kali berjumpa Yesus adalah Andreas. Dan bahkan Andreaslah yang membawa Petrus kepada Yesus. Tapi inner circle-nya Yesus itu 3 orang itu. Jadi ini kita akan terus belajar dari orang-orang biasa, tetapi mengubah dunia. Silakan, kalau tidak ada kita akan masuk dalam doa. Iya, Pak Penus. Apa yang dilakukan oleh Andreas ini juga yang merupakan keinginan dari Tuhan Yesus. Amanat agung itu merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan, di mana setelah kita menerima anugerah keselamatan, ya kita tidak hanya menjadikan anugerah keselamatan itu bagi diri kita sendiri, tapi tugas kita menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Setelah Andreas bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal, makanya dia katakan kepada Petrus, dia sudah menemukan Mesias. Dan bagi dia, itu tidak jadi milik dia sendiri, tetapi itu juga yang harus dia lakukan, membawa orang lain supaya memiliki kehidupan kekal itu. Dan bagi kita yang ada sekarang ini, ya kita nggak bisa cuma katakan puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup saya, lalu cukup sampai di situ. Tetapi apa yang kita belajar dari Andreas pagi ini waktu dia ketemu Tuhan Yesus, maka dia mengatakan kepada Petrus dan dia membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Nah, ini juga yang sampai hari ini ya saya pribadi juga belum maksimal untuk melakukan itu, karena ada juga banyak keluarga-keluarga, ya saudara yang belum bisa dibawa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin orang bilang begini, kan saya udah Kristen, ngapain lagi saya harus dipulihkan atau memperoleh kehidupan yang kekal. Ingat, kekristenan itu kan tidak menyelamatkan kita. Kalau saya salah, Bapak Pendeta mungkin bisa dikoreksi. Tapi yang menyelamatkan kita itu adalah kita bertemu dengan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus di Yohanes pasal 3 itu menunjukkan bagi kita semua bahwa kelahiran kembali itu penting. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa kita udah Kristen lalu kita cukup sampai di situ, karena ada begitu banyak saudara-saudara kita yang menganggap bahwa ya udah kita udah orang Kristen pasti kita diselamatkan. Nah, untuk itu pagi ini ya saya pribadi juga diingatkan supaya terus kita bergerak di tahun 2021. Puji Tuhan kita mengawali Afruta ini dengan seorang murid yang punya visi yang sangat luar biasa. Setelah dia bertemu dengan Yesus, lalu dia membawa saudaranya,
Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa mari kita jangan cukup sampai di hanya tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita, tapi kita bergerak terus membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan atau memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, kemarin dalam gereja lokal kami, memang gereja kami fokus untuk ini. Kami semua diajar untuk dengan kapasitas kita masing-masing, spirit ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, membawa jiwa-jiwa untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan dalam ibadah kita kemarin hari Minggu, nah kita punya tema besar kita tahun ini, Kristus bagi bangsa-bangsa. Dan itu luar biasa, kita dikasih pengajaran yang bagi saya selama ini saya belum pernah menempatkan pengajaran itu, yaitu dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53 itu. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga, hal-hal apa yang harus murid-murid lakukan. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, penulis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi pagi ini kita pertajam dan belajar dari tokoh atau murid Yesus, yaitu Andreas. Mungkin ada yang tanya kenapa Andreas yang dipilih pertama. Karena dialah yang orang pertama yang ketemu Yesus dan dialah orang pertama yang membawa saudara kandungnya kepada Yesus. Jadi kehebatan dari Petrus yang sering dianggap sebagai juru bicara murid-murid itu diawali dari seorang Andreas. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang percaya Kristus. Kalau kita bikin barisan panjang, antrian itu nomor 1 Andreas di baris paling depan. Padahal kalau dalam praktek pelayanan selama bersama Yesus, dia sedikit sekali menonjol. Ya, coba perhatikan aja. Ada peristiwa hebat sekali ketika dia bawa seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus menyambutnya, kasih makan 5.000 laki-laki, bahkan lebih, 12 bakul. Jadi, beta ingat di satu kampung, ada ibadah minggu pagi, lalu pendeta berkhotbah tentang mujizat 5.000 laki-laki makan 5 roti 2 ikan dan lebih 12 bakul. Lalu habis kebaktian, jemaat sudah pulang semua. Tinggal ada mama satu tunggu pendeta di konsistori. Tunggu lama karena pendeta lagi ngobrol dengan majelis. Begitu pendeta keluar, pendeta kaget, mama belum pulang. Saya yang Mbak Pendeta, beta tunggu Mbak Pendeta. Mau tanya, oh mama mau tanya apa? Saya yang beta mau tanya, itu 12 bakul tuh bawa akang kemana? Beta rasa itu, mama itu kalau bukan orang Tanimbar, dia orang Mulaliu. Jadi, Andreas, nanti minggu depan kita bahas lagi apa Petrus, bahas Filipus, Yohanes, kita pelajari karakter murid-murid yang bisa menjadi kekuatan
kita juga bisa gabungkan dengan pria-pria lain di Alkitab yang begitu hebat dipakai Tuhan, tapi juga begitu hebat Tuhan tegur karena dosa-dosa mereka, tapi juga Tuhan pulihkan karena pengakuan-pengakuan mereka. Silakan, Bapak John, ada kesaksian? Atau Pak Bas? Tidak, Bapak. Untuk Pak Riko atau Pak Sam? Pak Mako? Kalau tidak ada, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan, dan setelah itu kita akan ngobrol hal-hal lain sampai jam 6 pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami belajar dari Andreas, murid yang radikal bertemu Yesus, mengaku Yesus sebagai Mesias, dan memberitahukan Yesus kepada saudara kandungnya Petrus. Tolong kami, pria-pria ini, untuk mulai belajar tidak malu-malu, tidak segan-segan untuk membawa saudara-saudara kandung kami, saudara-saudara seisi rumah, untuk berjumpa dengan Kristus. Dan bahkan dunia ini dipenuhi oleh Andreas baru di setiap zaman yang punya hati untuk membawa orang lain kepada Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan, dipulihkan. Kami berdoa buat hidup kami sebagai para pria, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai sahabat. Kami bersyukur memasuki 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan bersama dengan keluarga-keluarga kami, terus menyembah Engkau, terus mencari wajah-Mu, dan terus memberitakan nama. Berkati pria-pria ini, Steph bersama keluarganya, Pak John Laisina bersama keluarga, Pak Riko Mail bersama keluarga, Pak Mako Ratu bersama keluarga, Pak Sam Lekainas dengan keluarga, Pak Bas dengan keluarga. Tuhan, pakai mereka sebagai alat di tangan, supaya kami terus, Tuhan, dengan sungguh-sungguh memastikan bahwa Kristus adalah Mesias dalam hidup kami. Dan kami berdampak, pertama-tama dimulai dari keluarga kami. Kami percaya tahun 2021 adalah tahun perkenanan Tuhan. Saya percaya 2021 akan terjadi terobosan-terobosan yang dahsyat pada hidup kami, iman kami, karakter kami, pelayanan kami, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan. Kami berkati bangsa kami ini, Tuhan. Kami percaya bangsa ini milik-Mu, dan pakai anak-anak-Mu untuk memberkati bangsa ini. Bangsa ini sungguh-sungguh bangsa Indonesia, bangsa yang dibebaskan dari segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Terima kasih Yesus, kemudian hanya buat Engkau di pagi ini, dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.